Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasirhu wa syafiru al-sahabun. Saya ingin membahas di kajian ini tentang puasa ditinjau dari sisi akademisi. Maka nanti kita banyak diskusi, kalau bisa jangan ceramah aja, kita minta 30 menit diskusi, jawab bagaimana Islam ditinjau perspektif dari sisi akademisi dan kesehatan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu, karena tahun 2016 kemarin itu seorang profesor dari Jepang yang bernama Yoshinori Kosugi ini membuat penelitian selama 10 tahun tentang puasa yang disebut IF atau intermittent fasting. Ini orang harus tahu, ini sudah lagi tren sekarang. Kalau googling itu intermittent fasting atau IF itu yang mengkaji, meneliti itu orang dari Jepang tentang puasa 10 tahun meneliti, dan hasil dari penelitian itu mendapatkan hadiah Nobel yang terbesar yang dibanggakan tahun 2016. Dan sayangnya, mohon maaf, hasil temuannya Profesor Osumi itu tidak bisa diakses oleh dunia, Pak Osumi, karena diblokir. Jadi mohon maaf ya, sekarang itu dunia ini tidak dikuasai oleh apa ya namanya, rezim apa begitu. Jadi industrialisasi kesehatan itu sangat mendominasi tentang peradaban dan ekonomi. Contoh, pada saat orang lagi susah, lagi bermasalah terhadap apa dengan virus kemarin itu banyak pabrik-pabrik itu beruntung ya, miliaran triliunan. Dan kalau hasil penemuan dari Kusumi ini menyebar, ini mereka terancam industrinya, yaitu jualan obat dan kesehatan. Nah, untuk di internet itu, di TikTok itu agak ada keleluasaan untuk blokirnya, sehingga ini muncul 2019 dan baru booming di Indonesia tahun 2023 tentang IF dan ortopedi. Ternyata Bapak Ibu bahwa kesehatan orang bisa sehat itu hanya sederhana, yaitu bagaimana dia mempunyai kebiasaan untuk pola makan, mengatur makannya. Itu tak sebetulnya. Cuma ini kan sudah informasi sudah salah kaprah, bahkan sekarang di Indonesia ini sudah tahun 2026 itu diabetes itu sudah melanda, karena menjadi apa ya, penyakit yang mewabah di Indonesia. Ini masuk nomor 3 kalau nggak salah dunia tentang diabetes. Dan anak-anak usia 25 tahun, 30 tahun sudah banyak kena diabetes. Bahkan anak-anak yang usia 6 tahun sudah kena diabetes di Indonesia. Itu karena pola makan, cara budaya makan, mengatur budaya apa sehat itu udah masuk. Sehingga apa? Di Indonesia ini, mohon maaf, ketika rumah sakit dibangun besar, banyak dokter yang hebat-hebat, yang sakit makin banyak. Bisa dengan yang di luar sana. Di Arab Saudi itu dokter praktek nggak laku sana. Dan saya sekarang baru tahu, sekarang saya pelajari dan praktekkan selama 5 bulan. Mohon maaf, saya sudah mempraktekkan ini. Saya ngomong. Ketika saya haji tahun 2023, mencari rumah makan yang buka pagi hari tidak ada. Saya lapar itu. Itu kalau dulu masih makan karbo itu, kalau nggak makan 3 jam sudah dengan dingin, sudah bersemaput. Cari restoran itu nggak ada yang buka. Sana restoran itu buka mulai jam 2 siang. Ini masalah. Jadi Profesor Osumi itu
menemukan setelah penelitian 10 tahun tentang puasa ya. Lagi-lagi Bapak Ibu, kenapa ya yang meneliti tentang ajaran Islam banyak yang non-muslim atau nonis? Kenapa kok nggak orang Islam itu? Karena orang Islam sudah puas dengan ketika puasa dapat pahala, itu sudah itu masuk surga. Tidak dikasih secara ilmiahnya seperti apa. Padahal ini akan mendapatkan nilai manfaat untuk umat. Dan ini saya dengan Dharma Perguruan Tinggi ketika mempelajari akademisinya, kemudian buat penelitian, dan akhirnya hasil penelitian itu bermanfaat untuk pengabdian kepada umat atau masyarakat. Itu adalah roh dari perguruan tinggi, orang-orang yang mencintai ilmu. Tapi lagi-lagi kenapa ya penemu-penemu itu hebat-hebat rata-rata non-Islam. Mereka memang penasaran dengan ajaran-ajaran Islam. Maka betul Al-Baqarah 184 itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasalah kamu, itu lebih baik untuk orang-orang yang mengetahui lah. Mengetahui kan harus diteliti, dianalisa, uji teknik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu. Ternyata ini diblokir orang-orang industri, dan sekarang orang-orang yang mulai bergerak ke sana sudah makin banyak non medis kan. Karena mohon maaf ya, ini jangan di-share di YouTube ya. Dokter-dokter kita, orang kesehatan itu jelas mereka industrialisasi kesehatan yang orang jualan. Jadi maka jangan terlalu ansih bakal kalau sakit harus minum obat. Masya Allah, saya itu 10 tahun yang lalu kebanyakan obat saya sampai seluruh tubuh saya itu ada toksin, ada racun yang darah saya itu rupanya hitam kental. Karena kebanyakan minum obat. Kalau saya periksa dibeli obat, kok saya kresek. Habis obat sakit lagi minum obat. Insya Allah. Ternyata bukan itu untuk sehat. Cukup bagaimana sampean mengendalikan apa yang sampean makan. Ya, kemudian rajin untuk berolahraga. Itu. Maka kita bahas tentang intermittent fasting sama autophagy. Dalam penelitian Usumi ini bahwa manusia itu, tubuh manusia dibagi 3 fase Bapak Ibu. Ini luar biasa. Jadi ada fase saat dia harus makan, ngisi BBM. Itu diberi waktu, ini secara alamiah diteliti karena 10 tahun ya. Itu antara jam 12 atau jam 10 lah. Ini yang aku jam 12 sampai jam 6 malam, jam 7 malam. Itu waktunya ngisi BBM. Itu makan monggo yang banyak. Pada saat jam 7 jendela makan harus ditutup. Itu waktunya tubuh untuk memasak, mengolah makanan yang masuk tadi sampai jam 6 pagi. Itu waktunya tubuh untuk menyerap nutrisi yang sudah masuk ke tubuh kita. Jangan diberi kiriman terus. Jam 9 malam masih nasi goreng, masih bakmi, masih sudah. Lambungnya, asam lambungnya nanti error itu. Masih sate. Kalau jam 9 malam masih pesan sate. Nah ini betul ya, jadi harus tutup jendela makan itu. Makanya itu tak sebetulnya. Saat jam 6 pagi itu tubuh lagi restock, perbaikan, lagi apa? Bersih-bersih, racun-racun yang itu dibuang, ya baik lewat urin atau lewat BAB. Kemudian ada waktu memperbaiki. Jadi tubuh itu sudah ada hormon yang diberi tugas oleh Allah karena fi ahsani taqwim. Manusia itu ditakkan dalam keadaan sempurna gitu. Kayak asal punya kan kesel capek, waktunya kita bersih-bersih, kon mangan, kon masak lagi dapat kiriman. Jadi jam 6 pagi sampai jam 12 siang kalau nggak kuat jam 10 itu stop. Itu tubuh lagi bersih-bersih. Ini diteliti betul, ilmiah betul ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dengan baca hadisnya itu pada saat pagi hari Rasulullah tidak makan, dia itu masih ngaji di masjid. Saat jam 10 atau jam 9 pagi Rasulullah itu ke dapur, Mui Aisyah atau ke dapur lah lihat ada makanan enggak. Kalau ada makanan dia berbuka. Jam 9 pagi itu kalau tidak ada makanan dia langsung lihat puasa sunnah. Bukan jam 6 pagi Rasulullah itu. Dan
Mbah-mbah kita dulu itu, saya masih punya mbah, ingat punya mbah Yud. Buyut saya itu usianya 120 tahun. Betul, 20 tahun. Dia tuh nggak pernah makan pagi, itu nggak pernah. Makanya satu hari sekali dok. Dia kopi sama minang itu ya, suruh sama tembakau itu. Hanya satu hari makan. Dan orang-orang yang makannya sedikit, sering tirakat, dan diatur dengan baik itu orang-orang yang sehat. Bukan orang sekarang. Dan orang-orang yang obesitas ya, lambungnya itu penuh dengan penyakit, yang gemuk, yang makan. Kan coba lihat aja. Jadi pola makan ini sebetulnya cara yang paling tepat untuk mengolah sehat. Tidak harus dokter, tidak harus apa sebetulnya. Ini kalau dipahami oleh masyarakat kita, tidak laku tuh dokter praktek itu. Betul-betul tidak laku. Di Arab Saudi nggak ada dokter praktek. Antriannya sampai seperti di Bojonegoro di sana. Rumah sakitnya sepi ya. Karena orang sudah tahu bagaimana mengolah kesehatan dan melaksanakan konsep-konsep itu. Dan ini sudah diteliti secara ilmiah oleh profesor dari Jepang. Kita tinggal mempraktekkan. Masalahnya bisa enggak kita menjaga, karena mulutmu itu ya harimaumu, atau kalau hanya bicara tapi juga apa yang masuk. Padahal nikmat atau enak itu hanya ada mulai dari masuk ini sampai sini. Kalau di sini kan nggak ada rasanya. Tapi orang bisa kehabisan sekian kesempatan bahkan uang hanya nikmat sebentar aja di lidah. Nggak tahu nanti kayak apa setelah di lambung. Nah ini anak-anak muda yang sekarang ini kan, Masya Allah itu makanya sudah nggak jelas semua itu karena promosi-promosi sebelah, bakso, apalagi yang manis-manis minuman itu Masya Allah itu pemicu, gula itu sama karbo itu pemicu sakit, penyakit. Alhamdulillah saya ya pensiun 5 bulan ini saya mempraktekkan itu dan alhamdulillah saya lebih sehat 10 tahun yang dulu ya, daripada dulu lebih sehat sekarang ya. Yang lebih muda 10 tahun katanya. Karena mempraktekkan itu. Istri saya ya mohon maaf ya, kemarin kena urat kejepit itu yang tidak bisa jalan 1 bulan itu. Sekarang kalau saya ajak lari pagi jogging itu habis subuh itu lari 6 kilo tidak terasa. Kemudian disarankan itu 3 kali mutari telaga itu betul Pak, alhamdulillah saya praktekkan. Itu hanya satu caranya mengatur makan kita dengan intermittent fasting atau puasa dan jeda-jeda tadi, kemudian mengurangi bahkan stop karbohidrat sama gula. Itu yang peroleh. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya Islam itu cukup luar biasa kalau kita mau melaksanakan. Cuma kita bisa enggak mengendalikan diri itu di situ. Karena saya punya teman ketika sakit sama-sama dengan saya ajak, ayo Pak, kita coba untuk tidak makan nasi. Waduh, mati saya kalau beri makan nasi. Siapa bilang saya sudah praktekkan 4 bulan tidak mati Pak. Betul-betulnya, padahal ketika tidak makan nasi, ini yang sudah tua-tua ya, kalau yang muda-muda nggak apa-apa, asal memang ada defisit kalori. Padahal kalau hanya nggak makan nasi, kita dapat bonus, bisa makan daging, bisa makan. Saya 1 hari bisa makan telur sampai 10, tidak kena asam urat. Tapi ketika saya makan nasi sama gula, telur 2 aja Pak Sobri itu sudah kena asam urat. Pada saat saya belum nyetop karbohidrat sama gula, sate 10 tusuk itu saya sudah beli gitu. Sekarang 15 saya berani pindah ke 8. Ya betul, saya merasakan ada hal yang ajaib dalam pola makan dan pengaturan kita, dengan pengendalian diri mau enggak, berani enggak. Kita kalau bisa ya, kita bisa lebih hidup sehat. Saya terinspirasi tentang kesehatan ini Bapak Ibu dan anak sekalian ketika saya kemarin tahun 2023 saya haji. Pada saat malam hari jam 12 malam itu saya lagi wadah pamitan atau kalau nggak salah di suap wadah kalau nggak salah itu jam 12 malam saya di Sa'i itu, saya melihat orang-orang luar itu rata-rata umur 80 tahun itu kalau Sa'i itu lari.
Sudah tua itu sambil hamil lari dan tidak merasa beban apapun. Wah enak, lari itu saya ini. Dan dia tidak merasa ngos-ngosan seperti kita. Kenapa saya masih muda itu saya 7 kali udah sampai semua kaki. Saya yakin ini ada kebiasaan itu yang terbentuk setiap hari. Dan usia bukan alasan untuk orang tidak sehat. Kalau masalah tua, masalah mati itu sudah pasti ya, tapi sehat adalah sebuah pilihan. Saya terima begitu. Maka usia tua saya tidak menghalang. Saya kalau pagi 2 hari sekali saya masih ke gym, Pak. Karangbuaya itu angkat beban. Ya nggak apa-apa, karena walaupun lebih terlambat daripada tidak. Karena otot itu harus dilatih, karena setelah umur 30 tahun, masa otot itu mengalami penyusutan. Maka ibu-ibu sekarang banyak yang kena osteoporosis. Karena memang pada saat dia lagi masuk menopause, itu ototnya lagi lemah. Dari situlah ketika otot lemah yang harus menanggung beban tubuh dan tulang. Itu yang kena masalah. Sebenarnya sekarang udah mulai angkat beban itu penting. Saya 10 tahun saya jadi angkat beban karena saya pernah terkilir itu. Saya kapok. Malah sekarang harus dilatih. Kalau otot tubuh kita kuat, dilatih, otot tubuh kita itu bisa menyimpan lemak yang cukup besar di rangka otot. Dan pada saat tidur pun otot itu bisa menyerap kalori. Bayangkan, kita tidur bisa menyerap kalori itu otot. Kalau otot kita tuh bagus nih. Maka ini penting, kesehatan itu penting. Dan sekarang ini Bapak Ibu, di Indonesia masalah yang luar biasa adalah masalah kesehatan. Dan berapa uang yang dikeluarkan untuk kesehatan. Kalau sudah sakit itu udah uang tidak ada gunanya. Itu ada lagunya itu rumahnya. Kalau boleh nyanyi saya nyanyi ya Bu. Punya biar maksud saya anak-anakku yang mahasiswa sekarang mulai terlatih, karena yang kamu makan hari ini 10 tahun yang depan itu akan menjadi tabungan. Jadi yang sakit itu 10 tahun yang lalu yang kita makan. Jadi Roma Irama lagunya itu nilai sehat. Lagunya kekasih tak menggiurkan, bermata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Orang kalau sakit itu, Masya Allah, wes gak ada apa-apa nih Pak, jabatan itu malah ngeluh. Apalagi cewek, bujuk ayu, nih sakit apa artinya? Nggak menghasilkan belas. Mobil, saya punya mobil, punya uang, saya sakit, aduh nggak ada gunanya Pak. Dan ada makanannya enak, malah mangkel di sini. Ada sakit. Iya. Jadi orang yang terkaya di dunia itu orang yang sehat. Dan posisi sehat dalam syarat-syarat unsur kebahagiaan itu masuk nomor 3. Ini kalau saya diundang lagi ini saya akan menyampaikan tema tentang bahagia. Salah satu, nomor 1 untuk bisa bahagia itu harus punya iman. Orang yang punya iman sudah cukup karena dia bisa menerima kodok dan qadar. Saya tadi, wis duwe iman, kuat imannya lo ya. Wis to nek apik ya alhamdulillah, nek gak apik ya sabar. Tok rido, tok wis konsep hidup. Tapi apa ya budaya? Iman. Oh iman wis bahagia itu. Kita ingin dok wis ayem. Tapi kok cukup itu toh. Yang kedua apa? Setelah iman, ilmu. Karena iman tidak bangun dengan ilmu tidak bisa kuat. Orang yang punya ilmu itu dia diangkat derajatnya dan dia bisa mendapatkan banyak manfaat dengan ilmu. Yang ketiga itu sehat, bukan harta. Nomor 3 itu unsurnya sehat. Karena dengan sehat dia bisa maksimal, dia punya iman, punya ilmu, bisa mengamal. Sehat. Nomor 4 itu bukan harta lagi. Nomor 4 itu apa? Keluarga, anak.
Orang punya harta banyak nggak punya anak, ya nggak bisa bahagia maksimal. Seperti saya, seperti Pak Supri, Pak Prapto ini paling bahagia dan membahagiakan hari ini ketika anak kumpul, ada cucu di rumah, sungkun semua. Ini kebahagiaan yang wah lebih dari apa? Itu sumber bahagia. Baru yang nomor 5 itu harta. Jangan sampai kita mencari harta mengorbankan sehat. Apa artinya nanti begitu sudah sakit ya harta yang kita dapat sudah hilang semua ya. Nambah nih. Nomor 6 itu nama baik, hargai masyarakat. Nomor 7 adalah power atau kekuasaan. Tapi bisa nomor 5 saja. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita diskusi sekarang bagaimana puasa itu luar biasa seperti itu. Maka Rasulullah bersabda sumu tasih, berpuasalah kamu akan sehat. Tapi kalau puasa kan hanya melaksanakan kewajiban ya, puasa. Tapi begitu sudah berbuka kita dendam, makan semua dimakan. Sampai jam 10 malam subuh, hari belum saya makan dimakan lagi. Wes pokoknya dendam lah. Akhirnya kok doa.